Ya, selamat sore. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Alfidaya dengan pembicara atas nama Bapak. D.R.S. Sungkono, Pekerjaan apa, Pak? saya sebagai guru. Nah, di sini saya masih mahasiswa kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta dengan program studi informatika dengan NIM 19112805. Nah, di sini saya minta izin kepada Bapak nih untuk waktu sebentar untuk melakukan cara mengenai hak dan kewarganegaraan untuk untuk menyelesaikan tugas akhir atau ujian akhir semester pada mata kuliah kewarganegaraan. Nah, masalah yang akan saya kaji untuk tentang hak kewarganegaraan ini, saya akan deskripsikan dulu. Hak kewarganegaraan merupakan hak kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, misal mendapatkan perlindungan hukum dan lain-lain. Nah, kami sedang mempelajari permasalahan yang saat ini di tempat kami, terus dan bagaimana cara pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Dan kami akan mempelajari cara-cara apa sajakah yang akan dapat ditempuh oleh masing-masing warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, langsung saja, Pak. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama itu, menurut Bapak atau pandangan Bapak, hak warga negara itu apa? Ya, terima kasih atas waktunya. Yang dimaksud hak warga negara adalah hak yang diperoleh atau yang didapatkan dari pemerintah atau negara yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar kalau di negara Indonesia. Dan mengenai hak di mana di dalam negara Indonesia ini itu secara jelas sudah diatur di dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berkaitan dengan tadi yang saudara sampaikan, kaitannya dengan penerapan hukum ya, penerapan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 27, di mana setiap warga negara itu mempunyai kesamaan di dalam hukum dan pemerintah. Namun dalam kesempatan sampai saat ini ya, itu untuk penerapan hukum khususnya di Indonesia ya, memang kalau dibandingkan dengan dulu dengan yang sekarang memang sudah ada kemajuan, tapi ya masih saja ternyata ada oknum-oknum yang bermain. Contoh, mungkin hukum itu tajam hanya ke bawah, sedangkan kalau ke atas tumpul atau tidak mempan. Satu contoh kalau saat ini dengan adanya kasus yang terjadi ya, antaranya pada saat ini di negara kita ini ada kasus yang sangat menghebohkan, di antaranya yaitu dengan adanya peristiwa antara polisi dengan polisi baku tembak di tempatnya seorang jenderal. Yang jelas ini merupakan satu hal yang mendapatkan perhatian dari seluruh warga negara Indonesia, sehingga dengan demikian semoga kasus itu bisa segera ditangani dengan jelas siapa sebetulnya yang melakukan, sehingga dengan demikian institusi khususnya mungkin Polri itu dihadapkan satu permasalahan yang cukup rumit. Nah, ini contoh saja. Ya, mudah-mudahan contoh ini bisa dijadikan sebagai semacam pandangan bagi kita semua.
Berarti ini kan untuk hukum di Indonesia ini masih tajam di bawah, tumpul di atas ya Pak? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kalau kepada rakyat yang tidak punya kekuasaan, mungkin ditindas, tidak punya relasi, begitu ada laporan itu polisi sebagai aparat penegak hukum sangat cepat sekali dalam menindaknya. Sedangkan orang yang melakukan tindakan korupsi, ya mereka malah justru dibiarkan berkeliaran kemana-mana. Ini sebagai salah satu contoh. Terus yang pertanyaan kedua itu Pak, apakah kan tadi sudah dijelasin nih apa deskripsi atau definisi dari hak warga negara. Nah yang kedua ini, apakah Bapak sudah mendapatkan hak warga negara sebagai warga negara NKRI? Ya secara tidak langsung hak itu mungkin sudah kita contoh hak untuk mendapatkan perlindungan di dalam hukum maupun pemerintahan. Contohnya itu kemudian kalau dalam bidang katakanlah mungkin politik, ya, dimana ya hak sebagai warga negara itu untuk terutama dipilih maupun memilih, khususnya di bidang politik. Saat ini memang di negara kita sudah ada kemajuan khususnya di bidang demokrasi bila dibandingkan dulu waktu Orde Baru. Karena kalau di waktu Orde Baru dulu hak warga negara itu mungkin belum bisa semuanya disampaikan. Satu contoh, kalau dulu mungkin waktu Orde Baru itu tidak ada yang namanya demonstrasi, demo, tapi dengan adanya era sekarang, era reformasi, yaitu kita semuanya tahu bahwa hak warga negara salah satunya yaitu hak untuk menyampaikan pendapat itu sudah diberikan. Namun dalam kenyataannya ya, masyarakat juga belum memahami betul tentang hak tersebut. Kadang-kadang demonstrasi ujung-ujungnya menjadi ricuh, bahkan ada korban jiwa atau korban yang lain. Nah ini perlu dengan adanya pemahaman dari kita semua sehingga apa yang diberikan kepada warga negara itu betul-betul bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya ya demo tadi, demo boleh, tapi jangan sampai demo itu merusak, apalagi bertindak yang anarkis. Contoh. Iya. Terus yang jawab pertanyaan berikutnya, nah untuk di lingkungan masyarakat setempat sini kan untuk kan sebelum ada hak itu, sebelum mendapatkan hak itu masyarakat kan harus menyelesaikan kewajiban dulu sebagai kewajiban warga negara. Nah kan untuk contoh kewajiban warga negara misalnya membayar pajak. Nah untuk setelah membayar pajak kan akan mendapat hak misal perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan infrastruktur, misalkan jalan di tempat ini, kira-kira untuk infrastruktur itu di daerah sekitar sini udah gimana Pak? Ya, alhamdulillah kalau infrastruktur khususnya di kampung Teguh Jajar, khususnya di RT 08A Plumbungan Karangmawar Sragen, ya bila kita bandingkan dengan dulu ya alhamdulillah punya jalan-jalan yang dulunya mungkin sudah becek, masih becek, tapi sekarang alhamdulillah sudah dipasang paving. Itu semua karena adanya pembangunan dari pemerintah yang dihimpun dalam hal pembayaran pajak. Jadi salah satu kewajiban warga negara, ya kewajiban salah satunya adalah yaitu membayar pajak. Nah pajak itu sebagai salah satu sumber pendapatan negara.
yang akhirnya nanti ya pajak itu akan kembali kepada rakyat, namun tidak secara langsung dalam bentuk uang atau barang, tetapi mungkin akan diberikan dalam bentuk-bentuk lain karena semua itu diatur aturan yang dipunyai atau yang dilaksanakan di pemerintah daerah. Oke, sebelumnya ini kan sudah cukup nih Pak untuk pertanyaannya. Nah, sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih pada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara atau melakukan riset atau penelitian tentang hak warga negara. Nah, sebelumnya ada kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.